Bayangin deh, umur 20-an itu kayak lu lagi dikasih peta kosong, kayak bebas mau gambar jalan kemana aja, mau belok kanan, kiri, atau bahkan muter-muter. Tapi masalahnya nggak ada petunjuk arah, nggak ada yang kasih tahu mana jalan yang bener, mana jalan yang malah bawa lu ke jurang. Dan tahu nggak, banyak dari kita tanpa sadar ngelakuin kesalahan-kesalahan yang akhirnya bikin kita nyesel pas udah sampai di titik tertentu. Hari ini, kita bakal bahas bareng-bareng 10 kesalahan di umur 20-an yang jarang disadari. Kita mulai dari kesalahan pertama yang paling klasik, boros. Di umur 20-an itu adalah saat pertama kalinya lo ngerasain punya duit sendiri. Entah itu dari gaji pertama, side hustle, atau uang saku kuliah yang berlebih. Ini jadi bikin kita sering ngabisin uang ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Contohnya, beli baju branded padahal lemari udah penuh. Upgrade gadget tiap ada model baru. Nraktir teman-teman biar dibilang royal. Ikutan lifestyle kekinian yang bikin kantong bolong. Dan saat lo udah mulai kepikiran soal nabung, tahu-tahu udah tanggal tua dan rekening lo kayak habis kena tsunami. Umur 20-an itu harusnya jadi masa di mana lo mulai bangun fondasi finansial yang kokoh, bukannya malah jadi masa buat ngabisin duit sesuka hati. Nabung dari umur 20-an jauh lebih worth it daripada baru mulai di umur 30-an. Kesalahan kedua yang gak kalah fatal, bucin. Lu tahu bucin kan? Budak cinta, keadaan dimana hidup lu cuma muter di sekitar pacar doang. Sampai-sampai semua keputusan dipengaruhi sama doi. Di umur 20-an, kita emang lagi di puncak-puncaknya rasa penasaran tentang cinta. Hormon lagi meledak-ledak, perasaan lagi sensitif, ditambah ekspektasi dari film-film romantis yang kita tonton. Tapi lu tahu nggak? Kebanyakan hubungan di umur 20-an itu nggak bertahan lama. Data menunjukkan, rata-rata orang bisa ganti pasangan 3-5 kali sebelum akhirnya menemukan cinta sejatinya. Bayangin aja, berapa banyak keputusan penting dalam hidup yang udah lo korbanin buat hubungan yang ujungnya kandas. Bukannya cinta itu nggak penting, cinta tuh indah dan perlu dialami. Tapi jangan sampai lo jadi lupa sama diri sendiri. Jangan sampai lo ngorbanin mimpi, karir, persahabatan, atau keluarga cuma karena bucin. Ingat, di umur 20-an prioritas utama harusnya adalah ngembangin diri lo sendiri. Jadi versi terbaik dari diri lo. Kenapa? Karena dengan begitu, lo akan lebih siap memberi dan menerima cinta yang sehat nantinya. Kesalahan ketiga yang gak kalah bikin nyesel. Salah pergaulan. Di umur 20-an, lo mulai punya kebebasan penuh buat milih siapa aja yang mau lo jadiin circle. Tapi masalahnya, kadang kita suka terlena. Kita milih teman berdasarkan siapa yang paling seru, siapa yang bikin kita merasa keren, atau siapa yang paling gampang diajak have fun. Padahal, kriteria itu belum tentu yang terbaik buat perkembangan diri. Ada orang yang dulu kuliahnya cemerlang, tapi gara-gara kecantol sama circle yang hobi clubbing dan party terus-terusan, dia jadi sering bolos kuliah. IPK turun, bahkan sampai DO dari kampus. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang sampai terjebak di lingkaran toksik yang bikin mereka kenal sama drugs, criminal lifestyle, dan hal-hal lain yang bikin masa depan hancur. Lo harus sadar bahwa pergaulan itu nggak cuma soal having fun. Pergaulan juga soal siapa yang bisa ngasih lo inspirasi, motivasi, dan dorong lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Coba deh, lo evaluasi circle pertemanan lo sekarang. Apakah mereka support impian lo? Apakah mereka kasih kritik yang membangun? Apakah lo jadi lebih baik? Atau malah lebih buruk setelah hangout sama mereka? Kalau ada masalah, apakah mereka ada buat lo? Jangan salah paham ya. Ini bukan soal jadi sok suci, sok perfect, atau apalah. Ini soal memastikan lo punya circle yang bisa bantu lo tumbuh, bukan malah dorong lo ke bawah. Umur 20-an itu adalah masa pembentukan karakter. Siapa yang lo pilih jadi temen lo sekarang akan sangat mempengaruhi siapa lo di masa depan. Dan percaya deh, lebih baik punya sedikit temen tapi berkualitas, daripada banyak temen tapi toksik dan bikin hidup lo berantakan. Jadi, mulai sekarang pilih lingkaran pertemanan lo dengan bijak. Kesalahan berikutnya yang sering banget dilakuin di umur 20. Tidak mencari pengalaman kerja. Lo pasti pernah dengar cerita tentang fresh graduate yang putus asa nyari kerja tapi selalu ditolak karena kurang pengalaman. Ironis banget kan? Gimana bisa punya pengalaman kalau belum dikasih kesempatan? Nah,
Sebenarnya, problem ini bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Tapi banyak dari kita yang terlena dengan pikiran, kuliah dulu aja yang bener, kerja bisa nanti, nikmatin masa muda dulu. Di dunia kerja sekarang, pengalaman itu jadi currency yang sangat berharga. Nggak cuman itu, pengalaman kerja di umur 20-an juga ngasih lo skill praktis yang nggak lo dapetin di bangku kuliah. Network yang bisa jadi jembatan ke karir impian, pemahaman tentang dunia profesional yang sesungguhnya. Kesempatan ngerti kekuatan dan kelemahan lo dalam konteks kerja. Yang perlu lo ingat, pengalaman kerja ini nggak harus selalu berupa full-time job. Bisa juga magang, part-time job, freelance project, volunteer di organisasi, atau side hustle yang relevan sama passion lo. Bahkan kalau lo punya passion di bidang entrepreneurship, coba bikin bisnis kecil sederhana atau jual skill lo sebagai freelancer. Percaya deh, semua pengalaman ini bakal jadi nilai plus di CV lo nanti. Semakin cepat lo mulai, semakin banyak pintu peluang yang akan terbuka buat lo nantinya. Kesalahan kelima, tidak belajar investasi. Coba lo pikir pas SMA dulu, ada nggak pelajaran tentang cara kelola keuangan, cara investasi, atau bahkan sekedar cara ngatur budget bulanan? Nggak ada kan? Itulah kenapa banyak dari kita yang baru mulai belajar tentang literasi keuangan pas udah telat. Investasi mah nanti aja kalau udah punya uang banyak. Nah, ini dia mindset yang salah banget. Justru karena lo nggak punya banyak uang, lo harus investasi dari awal. Kenapa? Karena lo punya satu hal yang super berharga yang bakal hilang seiring waktu itu sendiri. Nah, di umur 20-an harusnya kita mulai belajar literasi finansial dasar. Mulai nabung dana darurat minimal 3-6 bulan gaji. Explore berbagai instrumen investasi kayak reksadana, saham, obligasi, emas, properti. Bikin alokasi budget yang jelas, misal 50% kebutuhan, 30% belanja, 20% nabung dan investasi. Banyak yang mikir investasi itu butuh modal gede, padahal sekarang udah banyak platform yang bisa lo mulai dengan modal kecil, bahkan mulai dari Rp10.000. Jadi nggak ada alasan buat nggak mulai. Tujuan investasi di umur 20-an itu bukan buat jadi kayak mendadak, tapi buat bangun kebiasaan dan disiplin finansial yang akan sangat berguna di masa depan. Jadi mulai sekarang, sisihkan sebagian kecil dari pendapatan lo buat masa depan. Dan kesalahan berikutnya, yang mungkin paling sering diabaikan di umur 20-an adalah tidak peduli dengan kesehatan tubuh. Di umur 20-an, kebanyakan dari kita merasa immortal, serasa tubuh kita bisa diajak kompromi terus-terusan. Lo tahu nggak sih? Banyak kebiasaan buruk di umur 20-an yang baru kerasa dampaknya 10-15 tahun kemudian. Pas tubuh udah mulai protes, baru deh kita panik. Nah, ini beberapa kebiasaan di umur 20-an yang sering banget kita remehkan dampaknya. Begadang terus-terusan, makan nggak teratur dan junk food setiap hari, jarang olahraga, atau bahkan nggak pernah sama sekali. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, jarang medical check-up, hingga mengabaikan stres dan masalah kesehatan mental. Di umur 20-an, tubuh kita emang masih kuat dan sangat tangguh. Tapi bukan berarti kita bisa asal-asalan. Faktanya, umur 20-an itu justru masa terbaik buat menanamkan kebiasaan hidup sehat yang bakal menguntungkan kita di masa depan. Apa aja yang harusnya lo mulai lakuin dari sekarang? Atur pola tidur yang sehat, idealnya 7-8 jam. Mulai olahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu. Kurangi konsumsi junk food, tingkatin asupan sayur dan buah. Cek kesehatan rutin minimal setahun sekali. Menjaga kesehatan mental. Dan hindari kebiasaan yang berbahaya kayak merokok dan konsumsi alkohol. Investasi terbaik bukan cuma soal uang, tapi juga soal kesehatan. Karena percuma lo punya banyak duit di masa depan kalau tubuh lo udah rusak dan nggak bisa nikmatin itu semua. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya. Terlalu banyak bermain game. Gue nggak bilang main game itu jelek. Sebagai seorang gamer juga, gue ngerti banget gimana serunya ketika sedang bermain game. Tapi masalahnya adalah ketika jadi kecanduan game dan ngabisin waktu yang bikin prioritas lain terbengkalai. Data menunjukkan rata-rata gamer di Indonesia bisa menghabiskan 8,5 jam per hari untuk bermain game. Bayangin, seandainya setengah dari waktu itu dipakai buat belajar skill baru atau bikin side project, gimana hasilnya sekarang?
Sekali lagi, gue nggak bilang lo harus berhenti main game sepenuhnya. Main game tetap bisa jadi penghilang stres yang oke. Tapi perlakukan gaming sebagai reward setelah lo menyelesaikan hal-hal yang lebih penting, bukan buat lari dari tanggung jawab. Lo tetap bisa enjoy main game tanpa harus ngorbanin hal-hal lain yang krusial buat masa depan lo. Berikutnya, kesalahan yang hampir semua orang pernah lakuin di umur 20. Terlalu sering bermalas-malasan. Kebiasaan menunda-nunda emang jadi salah satu musuh terbesar di umur 20-an. Kita sering merasa punya banyak waktu, jadi ngerasa nggak urgent untuk mulai apapun sekarang. Padahal, umur 20-an itu sebenarnya adalah dekade emas. Di masa inilah lo punya kombinasi sempurna antara energi yang masih melimpah, otak yang masih mudah menerima buat belajar skill baru, dan waktu yang relatif masih fleksibel. Tapi kebanyakan dari kita justru buang-buang dekade emas ini dengan bermain game seharian, scrolling sosial media berjam-jam, nonton Netflix seharian, atau nggak ngelakuin apapun. Tim Urban dari Wait But Why pernah bikin ilustrasi life calendar yang nunjukin bahwa hidup manusia itu cuma sekitar 4.000 minggu. Dan lo udah habiskan sekitar 1.000 minggu cuma buat tumbuh sampai umur 20-an. Sekarang, mau habiskan berapa minggu lagi cuma buat bermalas-malasan. So, mulai dengan konsisten lakuin hal produktif setidaknya 25 menit sehari. Lawan kebiasaan malas-malasan. Kebiasaan kecil yang konsisten bakal ngasih hasil yang jauh lebih besar dibanding ambisi besar yang cuma jadi angan-angan. Kesalahan selanjutnya, terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Di umur 20-an, kita sering banget dihujani nasihat dari berbagai pihak. Mulai dari ortu, saudara, teman, bahkan kenalan yang sebenarnya nggak terlalu deket. Dan sayangnya, banyak dari kita yang jadikan opini mereka sebagai kompas hidup. Ironisnya, kadang orang yang paling kenceng ngasih saran adalah mereka yang sebenarnya nggak punya pencapaian signifikan di bidang yang mereka komentarin. Mereka menilai berdasarkan ketakutan dan batasan mereka sendiri, bukan berdasarkan potensi lo. Mendengarkan saran itu penting. Tapi ada perbedaan antara menerima input sebagai bahan pertimbangan dengan menganggap semua pendapat orang sebagai kebenaran mutlak. Di umur 20-an, lo harusnya mulai mengembangkan kompas lo sendiri. Mulai filter mana saran yang beneran masuk akal buat lo, dan mana yang cuman kekhawatiran orang lain ke lo. Karena pada akhirnya, yang bakal ngejalanin hidup lo adalah lo sendiri, bukan mereka. Dan kesalahan terakhir yang mungkin jadi akar dari semua kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tidak punya tujuan hidup. Di umur 20-an, banyak dari kita yang cuma ngikutin arus. Kuliah karena memang harus kuliah. Kerja karena memang harus kerja. Nabung karena kata orang memang harus begitu. Kita seolah ngejalanin skrip hidup yang udah diatur oleh masyarakat tanpa pernah nanya, apakah ini yang benar-benar lo mau? Hidup tanpa tujuan yang jelas itu sama kayak naik taksi tanpa ngasih tahu supirnya mau kemana. Lo bakal muter-muter, habis bensin, dan duit. Tapi ujung-ujungnya, nggak nyampe kemana-mana. Tanpa tujuan yang jelas, lo bakal gampang tergoda. Kalau lo punya tujuan, ngambil keputusan jadi lebih gampang. Lo jadi punya filter buat bedain mana yang worth it buat dilakuin dan mana yang enggak. Jadi, itulah 10 kesalahan yang sering banget kita lakuin di umur 20. Buat lo yang masih di umur segini, jadikan ini sebagai pengingat. Dan buat lo yang udah lewat masa itu, nggak ada kata terlambat. Lo nggak harus jadi sempurna. Lo bisa jatuh, salah, kemudian bangkit lagi dan belajar. Umur 20-an itu cuma sekali seumur hidup. Dan buatlah itu menjadi berharga. Pastikan apa yang lo lakuin punya dampak positif buat masa depan lo. Kalau lo ngerasa video ini relate sama kondisi lo sekarang, jangan lupa buat klik like biar makin banyak orang yang dapat insight kayak gini. Dan share ke temen lo yang mungkin lagi butuh pencerahan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.